Tata cara persembahan online menggunakan kode QR. Langkah pertama, scan kode QR dengan aplikasi pembayaran digital yang Anda miliki. Pada contoh kali ini, kami menggunakan ShopeePay. Namun, Anda bisa menggunakan aplikasi pembayaran digital lainnya. Langkah kedua, silakan mengisi jumlah taburan Anda. Setelah itu, tekan tombol lanjutkan. Langkah ketiga, masukkan PIN, maka persembahan Anda akan diproses. Selanjutnya, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa persembahan Anda telah berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karenalah kita Allah yang setia, amin. Saya percaya juga Bapak Ibu sudah menunggu kita bisa beribadah kembali bersama-sama walaupun kita tidak satu ruangan. Tapi saya percaya Roh Kudus bekerja sama di tempat ini dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di kota Jepara maupun di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dimanapun kita berada. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan seperti seorang anak yang datang kepada orang tuanya. Dan dia hanya ingin menyampaikan kepada orang tuanya, "Oh papa mamaku, engkau adalah orang tua yang terbaik buatku. Engkau begitu sabar membimbingku. Engkau begitu lemah lembut, engkau rendah hati untuk menolongku." Pernyataan pujian untuk orang tua, dari anak kepada orang tua, ini sangat menyukakan hati kita. Betul Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang ingin memuji Dia. Karena kita mengalami akan kebaikan Tuhan, karena kita mengalami akan kasih setia Tuhan, kemurahannya yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari siapkan hati tertuju kepada Dia dan hanya untuk memuji Dia. Hanya Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami yang aman. Hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan kami aman. Hanya di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan kami beroleh ketenangan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami datang, kami bawa hati kami. Hati yang menyembah, hati yang hanya ingin bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang tak terhitung buat setiap kami. Terima kasih, sungguh Kau baik Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau lagu
bersamaku. Sungguh hanya Engkau perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Hanya Dia yang tahu kedalaman hati kita. Engkau yang menyelidiki setiap dalamnya hati kami. Betapa kami merindukan-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami dimanapun kami berada, dengan kasih-Mu yang murni Tuhan. Engkau selalu ada, baik dalam kesesakan mau kemenangan di dalam hidup kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
Bagimu hormat, pujian, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Yang dicintai Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur, kita boleh bangga bahwa kita punya Allah yang terbesar. Kasih-Nya terbesar, kasih-Nya terhebat, kebesaran kuasanya tidak tertandingi oleh apapun. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Yesus Allah yang terbesar, tak tertandingi oleh apapun. Allah yang bersama kami, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku.
Itu yang terindah buat kami Tuhan. Saat kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Ya Raja kami, Kau pemilik hidup kami, Kau yang berdaulat atas kami. Ini hidup kami Tuhan, biar sesuai dengan firman-Mu. Biar kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Saat Kau menjadi Raja, hidup kami harus sesuai firman-Mu. Kami butuh firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Injil yang adalah kekuatan Allah, biar itu menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya semuanya boleh terguncang, tapi saat kami berpegang kepada firman-Mu, kami boleh bersama-sama Engkau, tak terguncangkan dengan apapun. Sebab firman-Mu yang memberi kekuatan buat kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari pujian ini menjadi doa dan kerinduan kita semua. Ku rindu setiap ini nyanyian hati kami Tuhan, yang terindah saat kami hidup tepat seperti firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kami percaya Roh-Mu memampukan kami. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Kau yang kami pegang teguh. Engkau
firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sampaikan pesan-Mu yang menguatkan, meneguhkan, menegur kami, membawa kami dalam jalan kebenaran, jalan terang-Mu Tuhan, yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, turun atas kami semua. Engkau bebas bekerja Roh Kudus, dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan katakan, amin. Mari saya undang hambanya. Selamat pagi semua. Ada kesalahan sistem sedikit, jadi mic saya tidak berfungsi, tetapi kita tetap semangat, tetap menikmati hadirat Tuhan dengan maksimal. Ya. Apa kabar semuanya yang ada di Jepara, yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri? Saya sambut setiap Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih, dengan sukacita. Kita boleh bersama-sama kembali pagi hari ini beribadah. Kita lanjut saja. Sembari dicek sistemnya masih ada kurang, tidak mengurangi semangat kita pagi hari. Oke? Beberapa waktu yang lalu ada pemberitahuan gitu ya dari pemerintah bahwa kita segera memasuki yang namanya new normal. New normal artinya ada satu kenormalan yang baru gitu. Yang kemarin-kemarin nggak normal gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya untuk kita new normal sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang menyembah Tuhan Yesus, di mana kita bergereja, di mana kita punya satu keluarga rohani. Kalau sebelumnya kita bisa gampang ketemu beribadah, dan sekarang nggak bebas ya, ada batasan-batasan. Memang ada edaran atau surat keputusan dari Menteri Agama kalau nggak salah nomor 15 untuk kita bisa beribadah kembali, tetapi dengan syarat-syarat yang nggak mudah. Ya, harus pemberitahuan, artinya bisa diizinkan bisa tidak gitu kan. Ada batasan, anak-anak nggak boleh ikut, tidak boleh ada di dalam acara itu, lalu jaraknya juga diatur sesuai protokol kesehatan. Juga orang tua di atas 60 tahun kalau tidak salah ya juga tidak diperkenankan untuk hadir. Menurut saya ini ya gak gampang untuk dilakukan. Gereja-gereja yang mungkin gedungnya gak besar harus dikurangi kapasitasnya. Lalu anak-anak di mana banyak jemaat yang punya anak-anak juga sehingga gak bisa hadir juga karena anak-anak gak bisa ikut. Gak gampang, tetapi saya ajak setiap kita untuk mengerti bahwa kita harus lolos ya, kita harus menang dalam situasi seperti ini. Kasih kita nggak boleh dingin, ya. Kalau kita bisa ketemu dulu, bisa say hello, bisa ya saling sapa, cipika-cipiki kalau saya lihat di gereja gitu kan, ibu-ibu dan ibu-ibu ya. Sekarang nggak bisa lagi, salaman aja mulai ragu-ragu, cuman ya kayak gitu. Itu artinya memang kita mulai membiasakan diri, tetapi yang paling penting bahwa kita nggak boleh kalah dengan situasi seperti itu. Ya, nggak boleh kalah. Kita tetap antusias, kita tetap semangat melayani Tuhan. Bagi home leader yang ada, pemimpin-pemimpin area yang kecil-kecil, kelompok-kelompok kecil tetap menggembalakan. Justru di situ ujung tombak penggembalaan. Ya. Gereja menurut saya ya seperti ini gitu. Zaman dulu nggak diorganisir lalu datang dengan banyak orang. Kalau kita belajar di Kisah Rasul ya, mereka kebaktian di rumah-rumah. Ya saya gerakkan, saya arahkan, saya dorong untuk setiap home kembali beraktivitas. Nggak akan banyak-banyak kalau di home itu kan. Paling ada 3 keluarga, maksimal 5 keluarga bisa ketemu. Kalaupun masih ragu-ragu ketemu bisa pakai aplikasi yang ada Zoom. Jangan sampai kasih kita nanti jadi dingin antara satu dengan yang lain. Ya. Mas Budi terakhir home kapan? Saya nggak dengar, saya pakai monitor. Ya artinya
saya dorong untuk ayo kita mulai lagi. Ya, semangat lagi melayani Tuhan, gak boleh kalah dengan situasi. Ya. Terus kita percaya perlindungan Tuhan tentunya dengan melakukan protokol kesehatan, gak ngawur, gak asal-asalan. Cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, semuanya kita lakukan. Tetapi itu tidak mengurangi kualitas berkomunitas kita. Kita jadi jauh dengan saudara kita jadi jauh dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Yuk mulai minggu-minggu ini saya perintahkan ya. Semua jalan lagi. Home, semua jalan. Ya, LHU kita mau jalan lagi. Ya, Women Special. Kalau nggak bisa ketemu pakai Zoom, pakai tayangan. Ya, jangan mau dibatasi. Kita harus membiasakan diri mulai sekarang. Kalau nggak boleh ketemu, itu tidak mengurangi esensi. Kalau kita nggak boleh ketemu, itu tidak akan mengurangi kasih kita. Semangat kita nggak akan berkurang. Ya. Tetap bikin tayangan yang sederhana, nggak usah yang susah-susah. Bikin yang seperti artis-artis rohani itu nggak usah, susah nanti nggak jadi malah. Ya. Bikin tayangan, saya diberkati, saya tiba-tiba saya di-add oleh seorang hamba Tuhan di desa, gitu kan? GITJ apa tadi saya? Tok Rejo, ya. Saya nggak kenal tapi tiba-tiba add dan aktif sekali hamba Tuhannya itu di tengah sawah bikin konten, bikin tayangan. Saya malu itu yang punya fasilitas malah nggak bikin gitu. Nah itu contoh. Ayo mulai dari sekarang, yuk kita bikin. Lagi makan di warung kita bikin konten 1-2 menit. Disampaikan ke anggota home-nya, ya kan? Dan anggota home juga antusias dengerin betul-betul. Kita bikin capek-capek yang nonton 4. Kita ibadah yang begini yang nonton 8 gitu kan. Kadang-kadang saya bingung juga ini anggota home yang di home leader itu ada berapa ya Mas di grup kita? Ada 8 suami istri ya. Kalau saya bikin tayangan di situ juga yang nonton sedikit. Bukan saya ingin ditonton Bapak Ibu, bukan. Goalnya bukan saya ingin ditonton, bukan ya. Pahami bahwa kita mesti haus dan lapar, itu yang paling penting. Haus dan lapar, saling memperhatikan. Yuk kita mulai yuk, minggu depan ini kita jalanin kids. Jangan nonton tayangan orang terus, bikin sendiri. Ya, supaya ada kontak ya antara kids, anak-anak kita dengan pembina-pembina, nggak lost contact, ketemunya Superman terus. Superbook. Sampai salah. Bukan salah ya, saya nggak ngomong nonton Superbook salah, cuman jangan itu terus, harus diselang-seling. Pembinanya ngomong, siapa kayak nama-namanya disebut. Anak-anak akan seneng, tayangan disebut. Siapalah sebut misalnya. Abang Atan disebut, wah seneng sekali ya Bang. Papahnya yang seneng. Begitu ya. Jadi antusiasme kita nggak boleh hilang. Antusiasme kita nggak boleh turun. Youth. Nah youth ini jangan melempem. Ya. Yang semangat ketuanya tok kayaknya ini. Semangat streaming. Kecapean streaming dia. Pejuang streaming Indonesia. Ayo mulai lagi home night, kita jalankan lagi ya mulai minggu depan. Kita nggak tahu sampai kapan, kita mau tunggu apa? Kita mau tunggu bebas semuanya. Nggak akan tahu sampai kapan virus ini ada. Ada yang jamin bisa tahun depan selesai? Nggak ada. Di pasar di mana-mana sama kok. Suruh diam di rumah juga enggak. Suruh jaga jarak juga enggak. Ya kan? Kita nggak tahu sampai kapan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun. Lalu kita mau tutup gerejanya gitu. Nggak ada kegiatan gitu. Enggak, kita tetap antusias. Setuju Bapak Ibu? Saya nggak bisa lihat ya. Lambaikan tangan lah, Tuhan yang tahu. Semua mulai ya. Mas Budi saya tugaskan menyelesaikan bahan PA. Kita mau segera PA. Ya, nggak bisa ketemu pakai Zoom. Semua kita tempuh supaya kita nggak padam. Kalau ini kita sampai kalah Bapak Ibu, kita sampai padam. Matius 24 ayat 12 jadi. Coba ditampilkan. Bisa kan? Sekarang bisa tampilin ayat. Oh kan?
kebanyakan ngulik ini jadi youth-nya nggak keurus nih kayaknya. Saya suruh apa aja bisa itu si Alex. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini goalnya akhir zaman ini goalnya seperti ini. Supaya kasih kita jadi dingin. Pastor T di ngacung gitu. Nah gitu kan, saya amati nih siapa yang nonton loh. Abang Atan. Markus, halo Markus, kamu di mana ini Markus? Markus Wijaya. Ini goalnya, akhir zaman semua yang disebut dengan kedurhakaan itu nanti kita akan jadi masuk ke situ kalau kita nggak sadari dari sekarang. Kita jadi dingin kasihnya. Iblis nggak melarang kita beribadah loh. Iblis nggak menghalangi kita untuk streaming loh. Iblis tuh bikin kasih kita jadi dingin, itu intinya begitu. Iblis gak menghalangi kita pelayanan, sibuk kemana-mana. Tapi kalau kasih kita jadi dingin, itu dia berhasil. Ya, jadi orang yang suam-suam. Nuryadi, saya baru tahu Pak Nuryadi ternyata Pak Sengon. Oke Bapak Ibu, itu sedikit pembukaan, masih ada sedikit lagi. Ya, kasih kita nggak boleh dingin. Semangat kita tetap harus jalan, antusias kita tetap harus jalan. Ya. Nah, kita punya satu keluarga rohani Bapak Ibu, yang namanya organisasi gereja. Di situ ada operasional, saya nggak minta ya, tetapi saya mendorong. Ini kita ini keluarga, semua menjadi namanya keluarga itu sepenanggungan ya, senasib sepenanggungan. Artinya yang kuat menanggung yang lemah. Jangan-jangan kita nggak ngerti ada saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Jangan kita nggak ngerti ada saudara kita yang bisnisnya hancur. Ayo, mulai kasih kita bangkitkan lagi. Gereja sebagai organisasi ada operasional tetap menabur ya. Saya nggak perlu pakai ayat-ayat untuk nakut-nakutin saudara jadi wah kalau nggak jalanin ayat ini takut kena kutuk. Enggak, gampang simple aja, logis aja, praktis aja. Kita bayar listrik ya kan, nggak ada ibadah tetap bayar listrik nggak? Semua tagihan listrik, whatever apapun itu, jalan. Kita kasih uang bensin sedikit untuk teman-teman yang melayani. Kita bisa tabur dari kotak persembahan yang ada di gereja maupun di rekening yang sudah ditampilkan. Ada rekening yang ditampilkan? Rekening bisa? Ya, tadi di depan sudah ada, bisa nanti diputar lagi. Bapak Ibu bisa transfer, bisa masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bukan untuk saya, bukan untuk gembala, tetapi untuk pergerakan ya. Gaji guru harus kita bayar ya kan. Sekolah nggak jalan tapi guru kan tetap harus dibayar, betul? Betul ya? Ada yang guru atau pegawai yang nggak perlu dibayar? Saya mau pekerjakan yang begitu. Mr. Pri. Bisa? Oh rekening ya. Ya di bawah ini rekening. Di bawah ini kayak di TV gitu. Catat ya. Ya suruh-suruh gitu bisa itu Alek gitu. Kasih instruksi apa langsung jalan. Keren ini anak ini. Manusia langka. Ya Bapak Ibu ya, saya dorong ya tetap untuk lakukan apa yang seperti biasa, kegiatan-kegiatan ya. Taburan-taburan Bapak Ibu juga lakukan dengan setia. Justru di masa-masa sulit ini Bapak Ibu perlu membuktikan pemeliharaan Tuhan. Ya, sekalipun di masa sulit tetap menabur. Tidak dikurangi. Ya, bukan berarti saya dorong untuk besar, enggak, jumlah sesuai dengan kerelaan masing-masing ya.
sesuai dengan kerelaan masing-masing. Firman Tuhan katakan begitu, memberi dengan sukacita, tanpa paksaan. Ya, saya cuma mengingatkan saja. Barangkali ada yang lupa, gitu kan? Perlu diingatkan, manusia itu sering lupa. Ya, Bapak Ibu, mari minggu-minggu depan ini kita on fire lagi. Ya, on fire lagi, bikin acara-acara. Kalau nggak bisa ketemu pakai Zoom. Ya, LHU kita mulai kerjakan lagi. Siap tim musik? Yes. Kurang kencang. Siap tim musik? Siap. Hari Jumat ya, di sini ya. Ya. Mungkin kalau kita tetap bisa ibadah di gereja, udah diizinkan, kita tetap akan streaming juga supaya teman-teman yang masih keberatan untuk hadir tetap bisa mengikuti ibadah. Ya. Itu pembukaan atau saya mengawali firman Tuhan pagi hari ini. Masih dalam rangkaian tema hati hamba Bapak Ibu. Jadi kenapa ini penting bahwa hati hamba atau kerendahan hati, kalau yang nggak ngerti hati hamba, saya bukan hamba, saya bos loh. Kenapa saya harus punya hati hamba? Kerendahan hati itu yang intinya. Jadi hati hamba itu maksudnya kita punya kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu ada satu attitude yang sangat penting. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita mesti punya satu attitude atau sikap hati. Salah satunya yaitu rendah hati. Kenapa ini penting? Karena rendah hati itu seperti sesuatu, saya membayangkan, yang itu menarik. Ya. Kita bisa bayangkan lah, kalau kita ketemu teman atau siapapun yang itu dia nggak rendah hati, tinggi hati kan, sombong. Kita nggak pengen dekat-dekat, betul? Ada yang seneng dekat dengan orang sombong? Saya rasa enggak ya. Kita senang dengan orang yang rendah hati. Kita senang dekat dengan orang yang hati hamba, humble. Bahasa Inggrisnya humble. Lawan kata rendah hati apa? Tinggi hati. Ada yang suka ketemu, ngobrol, jadi berteman, bersahabat dengan orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu selalu mengungkapkan siapa dirinya. Ya, siapa dirinya itu penting. Itu orang yang tinggi hati. Tapi orang yang rendah hati, orang yang tidak merasa perlu mengungkapkan siapa dirinya. Dia nggak penting, siapa dia, nggak penting. Apalagi konteksnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, di dalam satu komunitas pelayanan, gereja atau apapun itu, hati hamba sangat dipentingkan, sangat penting. Sangat penting, karena kalau kita nggak punya hati hamba, kita punya hati bos dong. Ya kan? Kita jadi punya hati bos, kita nggak bisa ditegur, kemauan kita harus diikutin, itu hati bos. Ya. Nggak bisa minta maaf, nggak peka kalau salah, itu kan hati bos. Ya. Saya nggak ngomong bos itu salah ya. Hati bos, kita bos yang semua yang pimpinan, punya perusahaan, punya apapun, tetap punya hati hamba. Ya kan? Tetap harus punya hati hamba. Ciri-ciri orang yang rendah hati apa kira-kira? Satu, mudah diajar. Orang yang sudah sulit diajar, dikasih pengajaran, dikasih ajaran yang begini-begini nggak bisa. Semua pengertiannya sendiri. Nah ini orang yang nggak rendah hati. Semua pengertian, pokoknya aku mengertiku begini ya begini. Saya punya paham begini ya begini, nggak bisa digoyang orang lain. Yang jelas saya punya pemahaman begini harus jalan. Nah itu orang yang nggak rendah hati. Orang yang nggak punya hati hamba. Saya bayangkan dalam komunitas kecil aja lah, ini ada tim ya. Kita ini sering kalau latihan itu, oh ini nggak boleh begini, ini chordnya harus begini, gitu kan. Oh nggak salah itu Mr. Pri, itu harus begini, gini. Bayangkan kalau mereka nggak punya hati hamba, Bang Dani, Bang, nggak begitu Bang, alurnya itu harusnya begini. Dia nggak mau, dia bisa marah. Ya kan? Ya
bersyukur teman-teman di tempat ini punya hati hamba yang luar biasa. Saya mengacungkan jempol, kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani. Mereka latihan sampai malam, sampai jam 10 malam mereka harus datang 1 jam sebelumnya. Bayangkan, kalau di gereja mereka kadang-kadang mepet-mepet. Di sini nggak bisa, harus 1 jam sebelumnya harus sudah siap. Karena harus latihan cek apa-apa gitu ya. Masih belum bisa? Berada sih? Oke, no problem. Mereka mudah diajar. Kia, contohnya Kia. Dimarah-marahin terus sama kakak Selik gitu. Aduh marah-marahin, itu gak gitu, kamu harus begini. Dia senyum-senyum aja itu. Bayangkan kalau semudah itu Kia, semudah itu dia gak punya hati hamba, gak ngerti. Dia bisa lari pulang, rumahnya deket loh. Cuma nyebrang. Tapi dia bertahan, dia ngerti bahwa ajaran itu penting buat dia. Dia ngerti bahwa ajaran itu membuat dia semakin bagus, semakin tinggi. Ya, tentu tidak sempurna, kita semua belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, semua gembala belajar. Tapi kita sadari bahwa itu penting. Katakan sama-sama penting. Penting. Nah gitu kan, biar saya semangat. Ada banyak beberapa yang saya catat ya. Yang kedua, mudah ditegur. Ada banyak orang yang susah sekali ditegur. Ditegur semakin lebih galakan dari yang negur. Ditegur, oh apa lo? Ditegur, mau apa lo? Senggel gitu. Saya sering dengar sekali. Di tempat kerjaan itu kadang-kadang karyawan berantem gitu. Ini senggel. Gak tahu senggel. Setelah lama-lama saya tahu, maksudnya berantem berdua gitu. Baru tahu saya. Gak bisa ditegur. Merasa dirinya benar soalnya kan. Merasa dirinya benar gak bisa ditegur. Kita ini hidup di dalam teguran Bapak Ibu ya. Karena teguran yang nyata-nyata, kasih itu tegur yang nyata-nyata gitu. Itulah kasih. Teguran yang nyata-nyata. Berikutnya yang saya catat, cepat belajar. Kalau orang yang rendah hati itu senang belajar dan cepat belajar. Dia akan belajar pertama dari kesalahan. Kedua belajar dari pengalaman orang lain. Udah jelas begini ini salah, udah jelas kalau melakukan ini itu salah, dia akan cepat belajar kalau rendah hati. Bayangkan kalau nggak punya rendah hati atau hati hamba. Oh, yes, pokoknya ini yang aku kerjakan, ini yang benar. Sering ya kita lihat orang begitu ya. Orang lain yang salah pokoknya, saya yang benar pokoknya. Harusnya begini. Saya terlalu sering mendengar orang ngomong begitu. Harusnya begini, oh berarti yang begitu salah. Harusnya begini, berarti yang begitu salah. Capek loh orang ngomong dengan orang yang begitu. Harusnya begini. Berikutnya adalah yang saya catat, fleksibel. Hati hamba itu punya sikap yang fleksibel, artinya jika dia menemukan situasi yang tidak sama dengan ekspektasinya, dia bisa terima. Ya kan? Kalau kita nggak fleksibel, kita bisa kaku, kita bisa marah. Setiap orang punya ekspektasi masing-masing ya. Misalnya terhadap pelayanan ya. Kita sudah mengatur segala sesuatunya. Contoh ya, kita atur kelompok-kelompok home gitu kan. Kadang-kadang gak sesuai jalannya. Diminta untuk sesuai tema khotbah, minggu mereka bikin tema sendiri yang kayak gitu-gitu. Itu kadang-kadang bikin ini gimana gitu. Marah sih enggak ya, cuman kadang-kadang jengkel gitu ya. Bayangkan kalau saya juga nggak punya hati yang fleksibel, saya bisa emosi terus, saya bisa marah terus, saya bisa jengkel terus. Dan saya nggak happy. Berkali-kali saya katakan kalau kita melayani kita harus happy, ya happy. Mr. Free happy nggak melayani? Happy ya. Kia melayani happy nggak? Happy ya. Ya semuanya saya percaya happy. Punyalah hati yang fleksibel. Fleksibel itu tadi saya ulangi lagi bahwa bisa menerima situasi yang tidak diharapkan.
Berikutnya yang saya catat, sensitif terhadap kesalahan. Tahu kalau dirinya salah, sensitif, peka kalau oh ya saya salah, jadi saya minta maaf. Ada orang-orang yang nggak merasa salah seumur hidupnya gitu. Saya ketemu loh orang yang begitu, nggak pernah merasa salah. Itu kok lo yang pasti salah kok lo, balik lagi loh. Itu kok juga oh kamu yang salah. Aduh, nggak pernah hidupnya merasa salah. Benar terus. Dan yang berikutnya adalah mudah minta maaf. Nah, kalau sudah peka, orangnya gampang sensitif terhadap kesalahan, kita bisa mudah minta maaf. Ya. Nggak gampang loh minta maaf itu, nggak gampang. Perlu latihan, perlu paksa diri kita. Kalau kita merasa nggak punya hati hamba, buat apa kita minta maaf ya? Kita lebih tinggi dari kamu, saya lebih tinggi dari kamu, kenapa saya harus minta maaf? Belajar sesuatu Bapak Ibu? Yes. Kita baca di Matius 11, bisa ditampilkan. Marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya ulangi di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini satu ayat statement yang menurut saya aneh. Pada saat kita belajar lemah lembut, belajar melalui Yesus dengan cara kita pikul kuk. Tahu ya kuk ya? Jadi sapi itu kalau berpasangan, itu satunya dipasang ini apa? Yang di leher itu, bajak sawah gitu ya. Saya ingat waktu masa kecil saya lihat begitu di belakang rumah, karena rumah masa kecil saya belakangnya sawah. Mewah ya, rumah saya mewah waktu itu, betul. Mepet sawah. Nah itu satunya juga harus dipasang supaya bebannya ringan, gitu kan? Jadi kalau dia ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, gitu kan? Lurus ikut lurus, nggak bisa sendiri-sendiri. Yesus ajarkan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pada saat kita belajar lemah lembutnya Yesus, kita belajar rendah hatinya Yesus, loh kita jadi jiwanya kita jadi tenang, kita jadi lega. Aneh ya? Waktu kita belajar rendah hati, lemah lembut, kita jadi lega. Kayaknya ayat ini aneh nih. Yang masih nggak lega gitu. Mungkin kurang belajar rendah hati, ayo kita belajar. Ya, belajar seumur hidup Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak menghakimi siapapun, ayo kita belajar sama-sama. Itu gunanya ada gereja, itu gunanya ada home, itu gunanya ada perkumpulan-perkumpulan rohani yang ada, persekutuan-persekutuan yang ada. Supaya kita bisa sama-sama belajar kepada Yesus. Ya. Jadi gereja bukan hanya sebatas institusi ibadah, kita beribadah bersama-sama, ya betul itu, tetapi tidak hanya itu. Tetapi satu kelompok kumpulan orang-orang yang mau belajar bersama-sama. Belajar kepada siapa? Belajar kepada Yesus. Karena saya gak bisa belajar sendiri, jemaat gak bisa belajar sendiri, pelayan Tuhan gak bisa belajar sendiri. Kita sama-sama menjadi satu perkumpulan belajar bersama-sama kepada Yesus. Itu sebabnya beberapa gereja menyebut jemaat bukan jemaat tetapi partner, karena saya berpartner untuk belajar ya. Saya berpartner dengan Bang Dani, saya belajar berpartner dengan Mas Budi untuk menjadi seperti Kristus. Ya, nangkap ya? Sekarang nangkap ya. Jadi pada saat kita belajar kepada Yesus bersama-sama dengan partner, kita akan mendapat kelegaan. Belajar rendah hati, lemah lembut, kita dapatkan itu yang namanya kelegaan, ketenangan. Ya. Kenapa orang nggak bisa lega? Orang nggak bisa tenang karena ekspektasinya belum didapat. Tadi yang saya katakan, karena nggak fleksibel, harusnya begini, harusnya begini. Musik harusnya begini.
Kursi natanya harus begini. Administrasi harusnya begini. Dekorasi harusnya begini. Begitu tidak sesuai dengan ekspektasinya, kalau tidak punya kerendahan hati akan jadi tidak lega. Jengkel. Yuk kita belajar ya sama-sama ya. Belajar kepada Yesus. Pada saat kita belajar, tadi dikatakan lemah lembut, belajar kepada Yesus. Rendah hati, kita dapatkan kelegaan. Begitu pentingnya kerendahan hati, begitu pentingnya hati hamba, sehingga itu membawa kelegaan untuk kita. Membawa kedamaian. Orang yang gak damai sejahtera gak jauh-jauh dari kesombongan. Kalau kita ketemu orang yang gak damai, uring-uringan, komplain, gak jauh-jauh lah, akarnya pasti dia gak rendah hati. Amati aja, ya, amati aja. Orang yang uring-uringan, marah, gitu. Salah sedikit temannya ngomong marah, temannya salah apa sedikit marah. Itu gak jauh-jauh hati, cek aja. Pasti kerendahan hatinya belum teruji. Kayaknya ada yang kena ini. Gini loh Bapak Ibu, kesombongan, tinggi hati itu paling susah ditegur. Bayangkan kalau kita ketemu Mas Budi boleh maju ke depan. Mas Budi, ini gak bagus, ini kurang rapi. Coba dia sombong, marah, gak mau. Coba, kira-kira nek kamu sombong kayak apa? Ini baju-baju gue sendiri. Nah gitu kan, baju-baju gue sendiri. Tadi suaranya itu ada fals sedikit Mas Budi. Gimana? Susah jadi orang sombong ternyata. Udah terlanjur rendah hati. Susah. Jadi orang sombong itu paling susah berubah. Karena susah ditegur kan tadi kan. Kalau orang yang gak sombong kan gampang ditegur. Kamu nyanyinya kurang bagus. Tadi perlu dipoles. Pelayanan, oh iya kamu kemarin waktu kamu khotbah ada hal yang perlu diluruskan, gak pas. Oh gak bisa. Saya begini. Gak bisa. Jadi kalau kita belajar tentang akar kehidupan ya Bapak Ibu, akar kehidupan kita ini yang pertama ada 3 akar, ya kan? Kenajisan, cinta uang, satunya apa? Kesombongan. Kepahitan. Nah, 3 akar ini kalau dijadiin satu namanya kesombongan. Kenajisan, cinta uang, kepahitan, itu akar dosa. Akar dosa 3 ini. Tapi kalau ini kita jadiin satu, kita gendel, apa ya, bahasa Inggrisnya gendel apa ya? Kita bundel gitu, kita ikat jadi satu, namanya akarnya jadi kesombongan. Nah ini penting sekali untuk kalau kita masih ada kejahatan-kejahatan, kita cek aja. Adakah kenajisan? Adakah kepahitan? Adakah cinta uang di situ? Gampang kan? Kalau kita nggak temukan ini susah, blur gitu kan, sudah pasti kesombongan gitu loh, gampang gitu kan. Kalau kita lihat orang nggak bisa bertumbuh, kalau kita orang yang nggak bisa berbuah, akarnya 3 itu cek. Kepahitan, cinta uang, kenajisan. Kalau masih nggak ketemu juga, kesombongan pasti dapat lah, kira-kira begitu. Oke Bapak Ibu, kita belajar pagi hari ini. Tim musik boleh menemani saya. Tuhan katakan, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan dari apa? Kelegaan dari setiap rutinitas, setiap agamawi, bahwa semua harus diusahakan sendiri. Kita menjadi orang yang baik karena usaha kita. Ternyata Tuhan kasih yang namanya cara untuk kita belajar. Di ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, akan mendapat kelegaan.
Sebabnya judul khotbah pagi hari ini adalah lega. Lega. Yang masih belum lega, ayo belajar rendah hati. Ya, yang masih belum lega, masih uring-uringan, masih suka marah, masih suka emosi, masih suka tinggi darahnya. Kemarin saya tanya darahnya 157 dan dikasih obat Pastor Teddy dan jadi 119. Keren. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan kelegaan, ketenangan. Pada saat kita lemah lembut, pada saat kita rendah hati, pada saat kita punya hati hamba, kita akan lega. Karena kita nggak akan gampang disinggung orang. Kalau kita sudah rendah, mau diinjek gimana? Kalau kita sudah rendah, kita nggak bisa direndahin lagi karena sudah mentok di bawah. Kita masih bisa tersinggung, kita masih bisa merasa direndahkan karena kita belum rendah. Kita masih di atas gitu kan. Tapi kalau sudah di dasar, sudah di pol, sudah paling bawah, diinjek pun gak bisa rendah lagi. Kita lega, kita jadi orang yang bebas. Kita jadi orang yang merdeka. Lo mau ngomong apa, bukan kita apatis ya, bukan kita gak peduli. Tetapi dengan kita punya hati yang rendah atau dengan hati hamba, kita jadi gak gampang tersinggung. Siapapun tidak membuat kita terluka. Tidak ada orang yang bisa menyinggung kita karena kita bebas. Tidak ada orang yang bisa mengintimidasi kita. Enggak ada orang yang bisa mengintimidasi kita. Kita bebas, kita lega. Mau bahasa Inggrisnya apa ya? Dihina. Dietrek-etrek gitu kan. Kita sudah lega gitu loh. Karena kita sudah di bawah. Ya, ayo kita belajar terus jemaat Tuhan yang ada di JKI Kerajaan Allah. Ayo saya dorong semua kita punya hati hamba, kita punya kerendahan hati yang maksimal. Kemarin saya share sebatas nyawa. Kita melayani itu sebatas nyawa. Nyawa tidak dihiraukan, Paulus katakan, bahkan nyawaku tidak aku hiraukan. Baru nama baik, baru perasaan, belum nyawa loh. Baru ide kita gak diterima kita marah. Baru pendapat kita ditolak kita marah. Katanya nyawa. Ayo belajar lagi ya. Kita semua belajar mulai dari sekarang dan seterusnya. Saya belajar, Pastor Daud belajar, Pastor Teddy belajar. Semua ketua home belajar. Semua core team belajar. Semua jemaat belajar. Semua pelayan Tuhan belajar. Ya, supaya kita punya hati yang lega. Ya. Semua kelegaan itu ada di dalam diri kita.